Romantis sekali. Semua yang ada di sini tersenyum loh. Ya, melihat momen-momen Kang Emil ya dengan pasangannya, istrinya. Nah, selama ini kan kita mengenali Kang Emil itu sebagai sosok wali kota yang penuh dengan inovasi. Plus Kang Emil ini juga handsome, ganteng gitu kan. Jadi banyak fans yang selalu mengerebutinya gitu kan tanda tangan foto bareng. Nah, tapi istri sang wali kota ternyata juga tidak kalah mempesona. Ada Mas Febri yang sudah bersama sang nyonya wali kota ini, Atalia Kamil. Mas Febri. Apa kabar Mas Febri? Ya, Niko. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Febri? Sekarang ada di mana ini Mas Febri? Ya, kabar baik Niko. Ini di mana Mas Febri posisinya sekarang ini? Ya, sekarang kami sedang berada di Pendopo, Wali Kota Bandung nih. Kita akan berbincang-bincang nanti dengan istri orang nomor 1 di pemerintah Kota Bandung, yaitu Nyonya Atalia Kamil. Selamat pagi, Bu Lia. Selamat pagi, ya. Apa kabar? Ini kan kabar baik, Bu, alhamdulillah. Nah, ini kan gini puncak acara nih, peringatan 60 tahun KAA ini sudah di depan mata nih, Bu. Beberapa hari lagi nih, Bandung akan menjadi tempat bersejarah lagi nih. Betul. Nah, ini kita tahu nih Kang Emil ini sangat sibuk sekali nih sebagai wali kota, sebagai tuan rumah untuk menyiapkan segala sesuatu nih. Nah, kalau Bu Lia sendiri apa nih peran yang diambil dalam persiapan maupun pelaksanaan KAA? Jadi saya bersama tim saya dari berbagai organisasi ini bergerak bersama-sama dengan Kang Emil. Jadi contohnya seperti kemarin ada kegiatan bersama 6.000 relawan, kita kerja bakti begitu. Saya bersama tim yang memasakkan begitu. Jadi kita setelah selesai kita makan sama-sama gitu ya. Tapi kami yang memasakkan sendiri begitu. Kemudian juga saya selalu menemani Kang Emil. Jadi sering sekali karena Kang Emil ini orangnya ingin sekali all in begitu. Jadi setiap hari Kang Emil ini melakukan pengecekan ke lapangan. Jadi infrastruktur itu dicek dari mulai ini trotoarnya sudah pas belum gitu ya. Oh, masih ada lubang. Ini besok ganti ya, seperti itu. Sampai trotoar juga. Betul. Terus sambil duduk gitu ya. Terus bukan melamun ya, seperti membayangkan. Ini sepertinya kalau dibikin seperti ini keren gitu ya. Ya saya nemenin aja lah gitu. Tapi jadi diskusi, seperti diskusi. Dan kadang-kadang itu bisa sampai 1:30 malam gitu ya. Dan lain sebagainya, termasuk juga persiapan-persiapan untuk berbagai kegiatan yang karena di Kota Bandung sendiri meskipun KAA-nya itu tanggal 24 saja, tetapi rangkaiannya luar biasa dan kita ada 60 kegiatan. 60 kegiatan. Iya, di seluruh Kota Bandung ini begitu. Ya, semoga sukses nih, Bu. Amin, mohon doanya dari semua. Dan ini mungkin saya kepengen sedikit kilas balik nih dengan Bu Lia dan Kang Emil nih. Kalau Kang Emil itu dulu kan seorang arsitek ya, Bu ya. Oh iya. Dan saya tahu arsitek yang boleh saya bilang sukses lah. Banyak dapat penghargaan internasional gitu. Dan kemudian tahun 2013 ini Kang Emil memutuskan terjun ke kancah politik dengan ikut pemilihan wali kota Bandung nih. Dan Bu Lia katanya sempat nggak setuju nih dengan rencana itu. Kenapa, Bu? Iya, karena begini, saya juga sempat berpikir begini, kenapa sih Kang Emil kok ingin sekali gitu masuk ke dunia politik? Saya pikir secara finansial kami tercukupi begitu ya. Hobi juga traveling masih bisa dilakukan gitu ya, dalam 1 tahun bisa berapa kali. Terus kemudian juga secara eksistensi Kang Emil tuh dihargai lah ya dari dunia kearsitekannya. Saya kira apalagi yang dicari begitu. Terus terutama juga karena saya adalah latar belakangnya politik dan saya juga punya kakak yang orang politik, jadi saya tahu banyak nih agak serem gitu ya politik buat saya begitu. Karena kami adalah dari dunia profesional gitu. Mungkin kalau latar belakang kami adalah orang politik sudah terbiasa begitu ya. Nah, jadi kekhawatiran saya lebih ke dari sisi itu. Tapi kemudian pada satu masa Kang Emil mengajak saya sering sekali untuk langsung menyentuh masyarakat. Jadi masuk ke wilayah-wilayah tertentu yang mungkin kurang tersentuh oleh pemerintah pada waktu itu. Dan saya melihat kondisi masyarakat. Jadi bagaimana mereka curhat, sampai menangis dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya luluh ternyata. Jadi akhirnya, oh ini toh yang diperjuangkan oleh Kang Emil. Jadi dari situ saya merasa bahwa oke, bismillahirrahmanirrahim, saya akan support 100% gitu. Dan kemudian apakah Ibu sekarang sudah cukup bisa menikmati peran baru sebagai istri pejabat publik nih? Ya, jadi awalnya memang agak sulit ya Pak ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, karena itu tadi dari dunia profesional kepada dunia politik itu nampaknya perlu penyesuaian luar biasa. Jadi awalnya saya juga sempat nangis ya, kok gini amat sih gitu. Karena itu menjadi istri wali kota ternyata bukan yang duduk manis sama hanya
tersenyum manis saja begitu ya. Tapi ternyata banyak sekali kegiatan sampai 1 hari bisa 8 agenda dan lain-lain dan berbeda-beda. Jadi saya mungkin mobil saya sudah seperti lemari berjalan gitu ya. Dari mulai baju untuk belusukan, terus tiba-tiba seragam, terus tiba-tiba juga ada undangan dan lain, itu semua siap begitu. Dan itu awalnya agak kok gini amat gitu ya, termasuk ekspektasi. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa saya harus mengerti semua, dari mulai kesehatan, dari mulai urusan politik juga, terus kewirausahaan dan lain sebagainya begitu ya, sering dijadikan narasumber dan lain. Itu kan membuat saya kaget lah, cultural shock mungkin ya. Loh kok gini banget gitu ya. Nah tapi lama-lama berjalan dengan waktu, saya mulai menikmati. Saya akhirnya sekarang sepertinya malahan ini sesuatu yang membuat saya bahagia gitu. Karena tiap hari bagi saya itu tidak pernah ada yang sama. Mungkin saya dulu bekerja full day ya, di kantoran begitu. Jadi setiap hari saya tahu, oh besok ini, besok ini, besok ini. Sekarang tuh enggak. Jadi sekarang lebih banyak setiap hari itu memberikan warna tersendiri lah. Karena tidak pernah ada yang sama begitu. Dengan semakin tersitanya waktu untuk tanggung jawab kepada publik gitu Bu, masih cukup punya waktu buat anak-anak Bu? Oh iya, karena Kang Emil membuat itu menjadi satu syarat utama buat saya. Oh, jadi begitu. kata Kang Emil, sesibuk apapun Teteh, manggilnya saya Teteh dan iya. AA gitu ya. Jadi nggak tahu siapa kakaknya nih, Ya, karena kalau AA dan Teteh. di Jawa Kang dan Mbak Yu. Iya Bu. betul gitu ya. Nah jadi kalau AA bilang gitu ya, Kang Emil bilang bahwa sesibuk apapun keluarga tetap nomor 1. Jadi saya selalu mengupayakan setiap maghrib ada di rumah. Kebetulan anak itu kan sekolahnya full day ya. Oh, iya. Jadi Kelas mereka berapa aja Bu? 1 SMA dengan 5 SD. Oke, iya. Nah jadi ketika berangkat saya masih ada di rumah, ketika pulang saya sudah ada di rumah juga. Jadi mereka tidak akan kehilangan figur orang tuanya karena juga ayahnya terlalu sibuk ya. Jadi saya khawatir peran orang tuanya nanti kurang ketika saya juga sama-sama sibuk. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang resmi penting sekali saya harus berangkat dari rumah ya tidak masalah lah. Tapi tidak menjadi rutinitas begitu. Ya. Terus ada nggak dulu waktu bersama-sama dengan seluruh keluarga gitu yang dulu rutin gitu, sekarang mulai jarang dilakukan itu? Oh iya, ya jadi tapi sekarang alhamdulillah kami punya hari Minggu siang Minggu, sampai ya? sore itu adalah hari keluarga. Karena itu tadi ternyata menjadi wali kota, menjadi istri wali kota itu 24 jam dan 7 hari seminggu ya. Iya, iya. Jadi sibuknya luar biasa. Tapi di hari Minggu siang sampai sore itu wajib itu adalah hari keluarga. Jadi anak-anak pun dengan kegiatannya masing-masing stop lah. Kita semua sama-sama menikmati quality time begitu. Ya. Bu, kalau hobinya Kang Emil sendiri apa sih kalau bicara hobi nih? Kang Emil, Ya. wah Kang Emil sih hobinya menggambar, Menggambar, dan ya? bersepeda begitu ya. Olahraga? Olahraga, oh seneng futsal, seneng banget. Dan dulu top scorer mungkin ya. Oh, top scorer dari ya? zaman dulu ya. Jadi sekarang meskipun sudah bertambah berat badan begitu, tapi nampaknya masih singset lah. Dan kita tahu Kang Emil ini supporter loyalnya Persib Bandung Oh pasti betul, ya? bobotoh nomor 1 itu. Iya. Bu, saya punya dokumentasi yang luar biasa nih. Mungkin ini apakah salah satu bentuk dukungan Ibu kepada hobi Kang Emil nih Bu? Ya. Iya, Jadi, ya ini zaman gimana nih? kemenangan Persib ya. Oh, kemenangan Waktu itu. Persib. Iya betul. Jadi begini, saya juga dari awalnya menyukai sepak bola karena Kang Emilnya juga suka. Ya. Jadi kita sering nonton ini ya, malam bareng gitu ya, begadang bareng begitu. Terus itu awalnya. Terus lama-lama kecintaan Kang Emil terhadap Persib ini juga menumbuhkan kecintaan saya juga kepada Persib gitu. Jadi kita sering banget. Jadi dari sebelum Kang Emil jadi wali kota, kita sering nonton gitu ya. Jadi konteks fotonya apa nih Bu kok sampai dicium nih keningnya nih? Ya jadi kan Kang Emil kaul ya waktu itu apa ya, nazar mungkin ya. Iya. Jadi kalau Persib menang kemarin itu akan digundulin katanya Oh, gitu. begitu. Terus saya kemudian ya udah saya gundulin juga gitu pertama kali. Nah kemudian masih sayang nggak nih katanya? Saya bilang iya dong, nggak ada masalah gitu. Terus biasalah wartawan, ya udah tuh cium katanya. Gitu. Iya. Oke. Bu, kalau sedikit bernostalgia nih Bu dengan kisah Kang Emil dan Bu Lia nih. Dulu bisa berjodoh gimana Bu? Kenalnya di mana gitu? Ini yang saya katakan jodoh itu jorok ya, bisa ketemu apa di itu mana jorok? aja. Oh gitu. Jadi tidak pernah disangka bahwa kami bukan teman sepermainan begitu. Kami juga dari sekolah yang sama meskipun sama-sama SMP-nya, tapi kan Kang Emil keluar saya masuk gitu ya. SMA juga sebelahan,
Kang Emil juga di kuliah di ITB, saya di Unpad, Unpar. Kami tidak pernah bertemu gitu, tapi ketemunya di mana, di jalan gitu ya. Kalau orang tanya ketemu di mana, di jalan. Jadi bukan teman sepermainan, bukan gitu ya. Tapi dari situlah kemudian yang saya katakan bahwa jodoh itu betul-betul di tangan Tuhan. Jadi awalnya Kang Emil juga, karena saya dulu putih banget ya, ya jadi Kang Emil nggak tahu kalau saya tuh Muslim dan lain sebagainya begitu ya. Tapi awalnya cuma mau nawarin kerjaan gitu di kampusnya gitu. Saya bilang ya boleh, insya Allah baiklah. Nah dari situ dia langsung, wah inilah pakai gas lah gitu ya, jadi dipercepat gitu pendekatannya seperti itu. Nah ini saya juga lihat Kang Emil ini cukup aktif ya di Instagram, di Twitter. Salah satunya banyak nih foto-foto yang membuat menurut saya ini touchy sekali nih Bu. Ini nih salah satunya nih Bu. Nah kemudian ada satu foto lagi nih yang banyak disukai oleh pengguna sosial media nih Bu. Nah ini bisa diceritakan nih konteks foto ini diambil Bu? Iya, jadi ini kalau tidak salah ketika Pasar Seni ITB. Jadi memang justru sebetulnya momen hujan itu penting ya buat kita. Saya juga tidak pernah tahu bahwa ternyata sekarang di mana-mana suka banyak yang motret gitu. Ini juga kami tidak tahu siapa yang motret. Nah jadi momen-momen seperti ini sebetulnya kami sering lakukan sama Kang Emil. Jadi saya khawatir juga orang-orang ini pencitraan, tapi nggak begitu. Jadi Kang Emil memang tipenya seperti itu. Jadi kan ada orang itu yang mengungkapkan rasa cinta itu dengan kata-kata dan lain-lain. Kang Emil tuh bukan seperti itu. Jadi dia dengan perbuatan dan dengan perhatian seperti itu ya. Oke. Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, mungkin juga bermanfaat juga buat para pemirsa di rumah nih Bu. Apa sih Bu tips disayang suami itu Bu? Oh tips ya? Yang pertama mungkin menjaga komitmen ya. Dengan kesibukan Kang Emil luar biasa, saya juga, jadi kita harus saling percaya lah begitu. Dan saling mensupport tentu saja. Yang kedua tadi kenali bahasa cintanya. Jadi karena ternyata saya kekeh, kalau saya bahasa cintanya adalah kata-kata. Kok nggak pernah ngomong sih gitu ya? Kenapa sih gitu? Saya nggak sih gitu kan? Nggak begitu. Ternyata Kang Emil bahasa cintanya adalah tadi dengan bentuk perhatian, kehadiran, kemudian juga kita membiasakan 20 detik berpelukan. 20 detik berpelukan. Di anggota keluarga itu untuk menyalurkan energi positif nih, penyemangat setiap hari gitu. Nah termasuk juga yang terakhir Kang Emil selalu mengatakan kepada saya, keluarga itu adalah satu tim. Jadi tidak boleh saling ingin maju sendiri-sendiri, tapi kita satu tim. Jadi saya di sini adalah sebagai pensupport utama Kang Emil. Jadi dulu saya sempat juga kebablasan, saya terlalu ambisius begitu, terus Kang Emil bilang kita mau tukeran posisi nih gitu. Kang Emil di rumah, saya yang bekerja. Oh saya bilang enggak gitu. Baik, saya mulai menata diri dan akhirnya saya memposisikan diri saya sebagai pensupport utama Kang Emil. Alhamdulillah. Gitu. Ya Bu, salah satu tips yang paling umum mungkin juga ini ya, istri yang pintar masak juga mungkin Bu ya. Nah ini setelah jeda ini kita akan masak bersama Bu Lia ya. Tentang ya ada kaitannya dengan program Kang Emil juga di Bandung ya. Oke, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan masak bersama Bu Atalia Kamil dengan masakan spesial tentunya.